Jadi aplikasi ini adalah aplikasi untuk toko ya, toko toko penjualan, pembelian sebagai sistem inventory. Jadi di sini kita login. Nah, tampilan awal login adalah seperti ini. Jadi di sini level untuk login kita kali ini adalah head office, yang mana head office itu adalah eh, sebagai level tertinggi di antara toko, karena toko ini multi level ya. Jadi di sini kita bisa bikin cabang outlet beberapa toko. Ya, kebetulan di sini saya sudah membuat 3 toko. Jadi toko pertama, toko kedua, toko ketiga. Pada saat user ini login, jadi dia bisa melihat grafik penjualan semua toko karena dia adalah head office levelnya. Jadi di toko pertama, toko kedua, jadi kita bisa lihat penjualannya. Nah, di sini ada grafik pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan. Untuk rinciannya, pendapatan adalah dari penjualan, piutang, retur pembelian ya. Di sini ada pengeluaran. Pengeluaran itu ada pembelian, penerimaan, pembayaran, biaya lain-lain, retur sales. Nah, di sini ada pelanggan. Jadi kita ambil 10 pelanggan terbaik dan 10 produk terlaris. Nah, pada menu master data, jadi ada beberapa master data seperti bank, jatuh tempo, supplier, unit, tipe penyesuaian, tipe biaya, kategori. Kategori itu kita bagi menjadi 4 level. Karena biasanya di toko-toko besar itu banyak kategorinya. Jadi kita buat di sini standarnya kategori 4 level, ada kategori, subkategori, kelas, subkelas. Nah, nanti akan kita bahas seperti apa. Nah, terus di sini ada produk barang dan paket produk. Produk barang adalah barang yang nanti yang akan kita input apa aja. Terus paket produk adalah paket atau parcel, jadi dari beberapa produk barang ini. Oke, sekarang kita anggap inputan master data ini sudah, karena banyak sekali ya master datanya. Di sini ada sekitar 10. Jadi seperti bank ya, ini master data biasa. Supplier, data-data supplier. Kita langsung ke produk. Jadi disinilah muara dari beberapa master itu. Nah, kalau kita lihat di detail produk itu seperti apa, di sini ada nama produk, ada kategori. Nah, ini kategori yang 4 level itu ada import, food. Jadi kategori pertama, kategori kedua, kategori ketiga, kategori 4. Jadi nanti ini bisa kita filter berdasarkan kategori ini. Terus di sini ada minimal stok. Minimal stok ini fungsinya untuk peringatan stok. Jadi kalau kita centang ini nanti akan ada notifikasi berupa email ataupun laporan.
Terus di sini ada potongan konsesi. Potongan konsesi itu maksudnya adalah untuk pembagian hasil kita. Jadi misalnya ada produk-produk yang dari luar toko, misalnya ada penitipan barang yang akan dijual di toko kita. Jadi nanti kita dapatnya berapa persen dari penjualan tersebut. Terus di sini ada status timbangan. Karena aplikasi ini juga terintegrasi dengan timbangan. Jadi nanti kita produk-produk yang tercentang di timbangan ini nanti akan dikirimkan ke aplikasi timbangan, karena timbangan itu ada aplikasinya tersendiri. Ini status aktif, produknya on atau off. Nah di sini ada unit produk itu semacam varian ya. Jadi misalnya di Apple Fujiwang ini dia variannya apa, kilo, karton. Misalnya di sini saya pilihnya karton 2 kilo. Kalau karton itu 2 kilo, kalau kilo itu ya 1 kilo gitu kan. Nah, di sini ada konversi. Jadi konversinya 1 kilo. Jadi yang terkecilnya 1, kalau karton itu 2. Nah, di sini ada tampil beli, ada barcode. Barcode-nya kita tentukan. Terus di sini ada tampil beli. Kalau fungsinya adalah pada saat kita beli nanti produk ini tampil. Jual, pada saat jual. Default stock ini, defaultnya ini salah satu, nggak boleh kita pilih 2. Jadi fungsinya adalah pada saat kita melakukan adjustment atau melihat stok, jadi inilah yang akan dilihat secara default. Jadi misalnya kalau ada karton, produk karton 2, jadi ada 2 kilo, misalnya ada 2 karton, otomatis di kilo ini jadi 4, karena 2 dikali 2 4, jadi 4 kilo. Nah, jadi fungsi default stock ini untuk melihat stok defaultnya. Nah di sini ada supplier, kebetulan saya buat ada 3, jadi kita multi supplier ya per produk ini. Jadi per produk ini ada multi varian, ada multi supplier. Nah, begitupun defaultnya kita bisa pilih hanya salah satu default supplier. Jadi tentunya barang itu kan bukan satu supplier aja sumbernya, jadi dari macam-macam supplier. Nah ini bisa kita tambahkan di sini dari master supplier ini. Oke. Nah, setelah produk-produk ini kita inputkan, ini sudah banyak sekali ya produk yang sudah saya inputkan. Ini sudah aplikasi sudah ini ya, sudah berjalan di beberapa toko. Jadi memang sudah ada aplikasi produknya. Nah, ini kirim ke timbangan. Tadi yang sudah kita pilih ke timbangan, kita kirim. Jadi kita bisa pilih tokonya. Jadi nanti otomatis nanti akan masuk ke timbangan, aplikasi timbangan. Oke. Nah, terus di sini ada paket produk. Paket produk ini terdiri dari beberapa produk tadi kalau kita lihat. Nah ini produknya, produk yang sudah kita input. Nah ini paketnya misalnya parcel C. Nah ini bisa kita tentukan harga jualnya, jumlahnya, terus totalnya berapa. Nah inilah harga yang akan dijual di kasir nanti, harga jualnya dari beberapa produk ini. Kita bisa tambahkan produknya di sini. Nah, oke. Selanjutnya di sini ada perubahan. Nah, dari produk tadi kita bisa merubah harganya, jadi nggak satu-satu. Jadi di sini kita bisa pilih manual.
Jadi manual ini satu-satu ya, produknya kita pilih, jenis perubahannya, dia mau perubahannya harga beli, harga jual, harga coret, harga promo. Jadi ada 4 tipe perubahan. Biasanya kan toko-toko itu hanya punya 2, harga beli, harga jual aja. Nah, tapi di sini kita tambahkan harga coret, harga promo. Kalau kita pilih secara manual ini satu-satu kan. Kalau kita pilih secara upload, jadi nanti produk yang kita pilih berdasarkan kategori maupun subnya, produknya itu bisa kita download, lalu kita rubah harganya, lalu kita upload. Otomatis nanti data ini akan berubah cuma secara otomatis. Itu bisa kita pilih di beberapa toko saja atau semua toko ya. Jadi bisa kita lakukan ini fleksibel lah ya. Nah, setelah kita lakukan perubahan harga, di sini ada history apa yang sudah kita lakukan perubahan. Nah, ini misalnya nih dari toko kedua saya melakukan perubahan. Jadi ada tanggal aktifnya, ada jenis tipenya, terangannya apa, dibuat, waktu buat. Nah, ini detailnya yang sudah kita lakukan perubahan tadi. Oke. Kita bisa print, kita bisa cetak barcode-nya. Nah, kita bisa lihat cetak barcode-nya. Nah, langsung kita cetak. Oke. Nah, terus di sini ada menu daftar harga. Daftar harga itu harga, nama produknya, kategorinya, harga jualnya ya, harga jual, terus stoknya berapa. Terus di sini ada peringatan stok. Peringatan stok itu ya tadi dari art quantity tadi, dari master product pro stok sekarang ini. Jadi minimal stoknya 3, stok yang ada -1. Karena di sini kita nggak menerapkan sistem. Jadi kalau nggak ada stoknya nggak bisa kita jual, nggak, di sini kita loss karena memang di lapangan itu kalau stoknya nggak ada kita nggak bisa ngejual, itu malah bikin ribet ya. Kita jual aja walaupun nggak ada stoknya, itu bisa dijual. Nah, nanti kita tinggal adjustment. Nah, biasanya user itu ada produk baru, ternyata kalau kita proteksi itu akan mempersulit, nggak bisa jual. Artinya kan sudah ada pelanggan nggak bisa jual barang, jadi susah. Oke, di sini ada buat voucher ya, buat voucher. Jadi voucher itu nanti fungsinya adalah pada saat penjualan itu bisa memakai voucher. Tentunya yang sudah mempunyai poin. Nah, ini ada jumlah poin, potongan poinnya berapa, vouchernya bisa kita generate. Jadi nomor inilah yang akan dijadikan alat pembayaran. Jadi nilai vouchernya misalnya 10.000. Nah, jadi pembeli nanti dengan nilai 10.000 akan dipotong dengan voucher itu, tanggal expirednya. Ini tanggal expired. Oke. Nah, terus di sini ada pembelian barang. Di sini bisa kita tambahkan pembelian barang. Oh, ini yang list yang sudah ada saja, kita bisa lihat. Nah, ini ada status yang sudah kita buat ya. Nah, status, jadi status terimanya sudah diterima belum,
sudah dibayar belum, email. Jadi otomatis nanti ini bisa langsung kita email ke suppliernya. Jadi otomatis bisa kita email ke suppliernya. Pada saat order ini dibuat, kita bisa kirim email ke supplier. Oke. Nah, ini ada aksinya. Aksi itu batal PO. Terima barang, edit, ubah PO, print. Nah, ini kita coba print PO. PO-nya bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa lihat. Nah, ini transaksinya. Nah, ini kita bisa pilih tokonya, kita beli di toko mana, suppliernya siapa, itemnya apa, bisa kita tambahkan. Oke, kita simpan. Mungkin kita lanjutkan dengan session berikutnya. Nah, sudah maghrib. Maghrib, kita sudah maghriban dulu ya. Kita lanjutkan ke session berikutnya di video berikutnya. Oke, terima kasih.